Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual. Nah, di sini saya Nasrul Hayani SPD dari SDIT Darussalam sebagai pengamat. Saya Arlisma SPD dari SDSIT Al-Hijrah sebagai coach. Saya Zainab SPD SDN 010 sebagai coaching. Nah, berikut tugas demonstrasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Alisma? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Bu Alisma. Sebelum kita mulai proses coaching kita pada hari ini, saya sebagai pengamat di sini Bu Alisma, terus Bu Alima sebagai coach nanti ya. Namun di sini sebelum kita mulai coaching kita, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dari observasi saya, gimana agar Bu Alisma bisa nanti dapat melakukan proses coaching dengan baik. Nah, di sini Ibu sudah memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching nanti. Nah, di sini Bu Alisma juga bisa kompetensi dari seorang coach, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentu dengan tekniknya nanti Ibu bisa melakukan proses percakapan yang baik dengan coachingnya nanti. Gimana Bu Alisma, kira-kira? Iya Pak, paham. Oke Bu, kalau begitu saja kita mulai proses coaching ini dengan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu Alisma? Iya tentu boleh Pak. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2 Pak nantinya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan juga menggunakan pertanyaan berbobot menggunakan teknik kasar. Luar biasa ya Bu Alisma. Ya. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kompetensi yang mana yang spesifik nanti yang Ibu Alisma gunakan? Ya, kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif Pak, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian saya dapat menemukan atas permasalahan yang beliau temui. Ya, baik, berarti indikatornya berarti mendengarkan aktif ya Bu Alisma, agar bisa nanti seorang coach nanti bisa mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan kepada coach. Kira-kira indikator pencapaian, kira-kira tolak ukurnya bagaimana Bu Alisma? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu, yang pertama adalah bahwa nanti saya dalam menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui dari coaching Pak. Ya, baik Bu Alisma, semoga nanti indikator yang Ibu sampaikan bisa prosesnya sesuai dengan alur kita ya Bu Alisma, kemudian bisa menggali dengan maksimal potensi yang ada dari si coaching nanti. Semoga proses percakapan nantinya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator yang Ibu berikan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sudah siap Bu Alisma? Siap Pak. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya Bu Alisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Zainab. Waalaikumsalam Bu Arisma. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Hanya saja ada beberapa yang terkendala dalam hati saya Bu. Oh gitu. Jadi kira-kira apa kendala Ibu nih? Sepertinya ingin mengutarakan sesuatu di pertemuan kita nih. Ya Bu, jika Ibu tidak ada waktu, jika Ibu ada waktu, Ibu Tentu saja boleh dong Bu Zainab. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya cerita sama Ibu ya, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang saya perlukan. Memang ada masalah apa Bu Zainab? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya ya Bu ya, apabila di pembelajaran saya itu dia kurang semangat Bu ya.
kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas begitu? Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, sudah saya memanggil anak tersebut ya dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dalam pelajaran tersebut. Lalu dari pengamatan Bu Zainab, mengapa dia tidak suka? Ya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung pada anak tersebut, ternyata anak itu tidak suka belajar bahasa Indonesia. Iya, karena teksnya yang saya sajikan itu terlalu panjang sehingga anak tersebut malas membaca dan juga mengikuti pembelajaran itu. Itulah belajar berdasarkan pengalaman. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Zainab harapkan ada pada Bu tersebut? Yang saya harapkan itu menurut saya bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Zainab lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Ya, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan itu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Saya akan melakukan strategi breaking dengan metode yang menarik agar anak tersebut minat, semangat dan juga Keren ya Bu ya, luar biasa paparkan tadi ya. Oke, baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil dilakukan di kelas? Oh, ada Bu Arisma. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu metode breaking dengan peserta rantai. Ya. Jadi waktu itu siswa yang melakukan secara berkelompok ya dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik proses sesuai dengan pembelajaran. Akhirnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran sesuai kebutuhan. Sekali itu teknik Ibu ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya, apa saja rencana yang bisa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Bu, ya, dan juga diselingi dengan kegiatan speaking yang sangat menarik, ya, seperti pesan berantai ya yang tadi yang saya ceritakan. Tadi Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik dan ideal sesuai dengan kebutuhan murid. Oh, baik. Siapa yang bisa membantu Bu Zainab dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Mungkin yang membantu saya dalam menyusun itu rencananya mungkin Pasila, rekan sejawat, dan tak lupa juga berkomunikasi ini kepada wali murid, orang tua. Oh, terlibat semuanya ya Bu ya. Iya Bu. Ya, nah kira-kira berapa lama Bu Zainab butuh waktu nih untuk melakukan itu semua? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu Rasmi. Hal ini akan saya terangkan secepat mungkin, hanya saja ya Bu, mungkin pencapaiannya itu saja yang akan membuat waktu yang lama karena tidak ada instan ya Bu ya, Bu Arisma ya. Iya, betul sekali Bu Zainab. Nah, kapan Bu Zainab bisa melaksanakan rencana ini? Kapan nih kira-kira nih? Kayaknya secepatnya mungkin ya Bu Arisma. Iya.
apapun bisa kami. Itu ya, semoga cepat terlaksana, gak ada kendala ya Bu Zainab ya. Iya, Kemudian nih Bu Zainab, komitmen seperti apa nih yang akan Bu Zainab lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? saya akan konsisten Bu secara terus belajar, mengupdate segala informasi ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dilakukan oleh teman-teman saya. Masya Allah, syukur sekali. Baik Bu Zainab, adakah dukungan dari pihak lain nih yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah ya maupun rekan sejawat, juga karena dari saya sendiri itu konsisten dalam menjalannya. Baiklah, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Ibu Zainab ya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu Zainab setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sekarang Bu Asma menjadi lega. Oh, syukurlah kalau begitu. Kemudian, apakah ada hal lain yang ingin Bu Zainab sampaikan? Saya rasa cukup Bu Asma, terima kasih banyak ya Bu Asma sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya. Terima kasih ya Bu Asma. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu Zainab. Sama-sama Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa Bu Zainab. Ya, sampai jumpa Bu Asma. Baik Bu Alisma, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bu Alisma dengan Bu Zainab sebagai coach ya. Terus di sini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya memberikan itu, saya ingin beberapa hal ya Bu Alisma. Boleh Pak. Iya Bu Alisma, untuk pertama saya Bu Alisma tadi sudah melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching itu tadi. Hasil dari catatan Ibu memang sudah memberikan semua prinsip sebagai kemitraan itu terbukti Ibu jadi ngobrol dengan setara ya, dengan nyaman, dengan coach tadi, terus proses kreatif juga menggali kreativitas dari coaching, kemudian memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot yang akan memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan PR supervisi tadi Ibu harapkan. Semoga dari supervisi dapat menerapkan percakapan dengan alutsista juga yang tadi dimulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana, tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambar umum dari catatan saya tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Nazrul. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu Alisma. Berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching dari ini? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit pundak-pundak, begitu kemudian seharusnya saya gunakan mungkin salah satunya teknik stop Pak, agar beliau lebih rileks, coachingnya lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya baik, kehadiran penuh ya Bu Alisma. Terus present itu menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu sendiri. Ketika memberikan sebuah pertanyaan coaching terhadap mitranya dan coachingnya ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya kedepannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan. Iya, terima kasih Pak Nasrul. Baik, terima kasih Bu Alisma. Kita akhiri Bu Alisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.